tidak mau memaafkan budak-budakmu atau madu yang telah dihalalkan oleh Allah bagimu, ya. Ini diriwayatkan bahwa pada hari giliran Siti Hafsah berada berduaan dengan Siti Maria dan Siti Aisyah mengetahui hal itu, maka Nabi bersabda demikian, ya. Tetapi, ya, di sini ya, apa yang dilakukan? Tetapi Aisyah menceritakan hal itu kepada Hafsah karena keduanya sahabat dekat. Maka Nabi menceraikan Hafsah. Waduh, Nabi menceraikan istrinya, guys. Nabi menceraikan Hafsah dan memisahkan diri dari istri-istrinya, serta tinggal selama 29 hari di rumah Siti Maria. Nah ini, gara-gara Muhammad itu wik-wik di rumah Hafsah, Hafsah itu ngambek, marah, ya, di tempat tidur Hafsah lagi kan. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Nabi menceraikan Hafsah. Ini, menceraikan Hafsah dan memisahkan diri dari istri-istrinya, serta tinggal selama 29 hari di rumah Maria. Sepertinya ya, mungkin setelah menceraikan Hafsah, ya, Muhammad itu diusir. Mungkin ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena setelah menceraikan Hafsah, Muhammad itu 29 hari tinggal di rumah budaknya, ya. Kenapa sih kalau memang Maria, ya, Siti Maria ini punya rumah, kenapa kok gak diwik-wik di rumahnya Maria saja, ya? Repot-repot dibawa ke rumah istrinya yang bernama Hafsah. Sehingga apa? Sehingga si Hafsah ini ngambek, marah gitu ya, gara-gara perbuatan yang disebut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang katanya Nabi gitu ya. Ya. Oke, berikutnya saya lihat juga di dalam Qurtubi ya, pasal 18 ya. Di sini juga sama menceritakan seperti itu ini. Ya. Ad-Darukni meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Umar, dia berkata, Rasulullah membawa Maria ke rumah Hafsah yang saat itu sedang mengunjungi rumah ayahnya. Jadi Hafsah itu mengunjungi rumah ayahnya. Nah, gara-gara Hafsah itu mengunjungi rumah ayahnya, ya, lalu Hafsah menemui beliau sedang bersamanya, ya, kepergok, ya, ketangkap basah. Hafsah kemudian berkata kepada beliau, engkau memasukkannya ke rumahku. Tanda seru. Tidaklah engkau melakukan ini padaku di antara istri-istrimu yang lain, kecuali karena kedudukanku yang rendah di sisimu. Waduh, kasihan betul si Hafsah ini ya. Baik, waktu sudah habis, Kakak. Oke. Habis waktu. Baik, terima kasih. Habis waktu. Kak Ayas, silakan. Bang, waktu habis. Oke, baik. Sambun. Buka data ya, Kak. Silakan 6 menit mulai dari sekarang. Oke, baik. Jadi mungkin tentang topik di bawah udah jelasin berkali-kali ya. Mungkin teman-teman Kristen itu yang banyak dibilang mungkin tentang nubuatan ya. Kalau kita membaca di nubuatan di Bible ya, di Perjanjian Lama, tentang nubuatan Kristen menjadi botol. Mungkin aku nggak tampilkan itu, nanti mungkin panjang waktunya. Cuma kalau tentang penggenapannya ada di 1 Korintus 4:10 tentang penggenapan untuk Kristen menjadi botol. Sebab kalau Kristen dijelasin mungkin nggak ngerti ya tentang apa dijelasin. Jadi baik, kita harus berpenduakan kepada data ya. Mungkin dijelasin tentang menggauli keledai tadi, menggauli binatang ya. Kalau di Islam udah jelasin oleh teman-temanku yang tadi tentang hukum hudud itu apa? Had itu sudah ditetapkan di Al-Quran. Kalau itu kembali kepada nggak ada hadnya, itu kembali kepada hukum takzir. Itu apa? Kepada pemerintahnya. Itu dijelasin ya. Kalau kita membaca di Bible jelas. Kalau mengatakan di Bible ini segala sesuatu halal. Itu datanya di mana? Di 1 Korintus 6:12 ya. Ini pengajaran Paulus. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apa. Berarti segala sesuatu halal bagiku. Jadi kalau di Kristen itu bisa menggauli binatang, bisa menggauli keledai, bisa ya. Sebab kalau aku membaca data di Bible pun mungkin pertanyaan yang teman-teman Kristen bisa dijawab ya, tentang kelakuan Yesus yang buatan Yunani, buatan Paulus ini. Kalau aku perhatikan ini nyolong keledai. Di sini ya, ini data ya, kita nggak bisa ini, aku membaca juga Bible ya. Ini di sini katakan Matius 21 nomor 1-3 ya. Yesus ini nyolong keledai, maling keledai dia. Di sini ya, ketika Yesus dan murid-murid telah dekat Yerusalem, tiba di Betfage terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Soalan pertama, nanti teman-teman Kristen jawab ya, kenapa keledai betina di sini? Kenapa enggak keledai jantan? Ngerti ya? Tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku.
Dan jikalau ada orang menegur kamu, ini yang dikatakan oleh Bang Syahri tadi ya, terperguk. Berarti udah terperguk, baru diugutnya. Ada apa ini? Itu ya. Nanti dijawab ya teman-teman Kristen ya. Di sini bawalah keduanya kepada gue. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Nah, ini ada apa? Malah di sini katakan ia akan segera mengembalikannya. Bisa nggak dikasih aku satu ayat? Kenapa aku bilang Yesus nyolong keledai dan 2 orang anak buahnya ini? Kenapa? Mengambil barang orang lain tanpa minta izin, apa istilahnya? Ya maling, nyolong. Yesus dan 2 orang anak buahnya nyolong keledai. Jadi aku bertanya, di sini keledai ini di mana ayatnya Yesus mengembalikan keledai betina ini? Di mana? Sebab di sini dikatakan ia akan segera mengembalikannya. Di mana ayatnya? Jika, sebab aku sudah membaca Bible, enggak ada ayatnya Yesus mengembalikan keledai itu. Jika keledai ini tidak dikembalikan, aku bertanya, apa nasib keledai betina ini? Nasibnya apa? Ngerti ya? Ini aku bertanya, ini tentang binatang tadi ya, menggauli binatang. Nanti aku akan tampilkan data-data yang lain kalau masih dilanjutkan tentang binatang ya. Data yang validnya aku tampilkan tentang nasib keledai betina yang dicuri oleh Yesus ini gitu ya. Malah kalau aku baca rekam ini buatan Paulus yang disembah Kristen ini berkelakuan yang biadab gitu ya. Biadab, kenapa dikatakan biadab? Kalau kita membaca di Keluaran ya, Keluaran 20:12 di sini dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah kan? Tapi kalau aku baca-baca Bible, Yesus ini anak durhaka, kurang ajar, biadab. Dia kenapa aku katakan biadab? Karena di sini dikatakan dia kurang ajar kepada orang tuanya. Kenapa? Ketika dia berumur 12 tahun, ya, di data di Bible di mana? Di Lukas 2:48-49, dia pergi tanpa minta izin. Berarti seorang anak-anak yang sudah berumur 12 tahun pergi tanpa minta izin, ini anak yang biadab. Yesus ini biadab, kalau perhatikan data di Bible ya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Kurang ajar. Ini aku perhatikan sebab apa? Sebab membuatkan ibunya cemas. Jika Yesus meminta izin ataupun pamit kepada kedua orang tuanya, ya harusnya ibunya nggak cemas, benar kan? Malah dikatakan di sini menjawab ini anak yang bernama Yesus. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Menjawab, bukannya minta maaf, tapi menjawab. Ini Yesus kurang ajar, biadab, anak durhaka. Ini sekedar aku membaca, nanti teman-teman Kristen tanggapi ya. Oke, berbalik kepada kubah. Ini sebenarnya ini poin yang kedua sih. Poin yang pertama aku minta kepada teman-teman Kristen tanggapi. Apa nasib keledai betina dengan data ya? Ini aku ingin kasih tahu ya. Sebab tidak ada ayatnya Yesus mengembalikan keledai betina ini. Apa nasib keledai betina ini? Pertama soalan aku, kenapa keledai betina enggak keledai jantan? Kedua, nasib keledai betina ini. Adakah keledai betina ini sudah menjadi firman? Keledai betina sudah menjadi kuda? Ataupun nasibnya apa? Gitu loh. Sebab aku menemukan data-data yang valid ya. Mungkin sebentar lagi aku akan berikan datanya, nasibnya. Sebab nasibnya agak sadis ya. Agak sadis dan agak ini menurut data yang aku baca ya. Jadi teman-teman Kristen tolong ditanggapi tentang itu sebentar lagi supaya kita bisa mengedukasi kepada teman-teman yang di bawah yang mendengar ya. Waktu sudah habis kakak. Baik, terima kasih. Ya, gimana, sudah habis kakak. Waktu sudah habis. Oke, terima kasih Mbak Os kesempatan. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan untuk Kak Dalton buka data. Izin host, ini kita sampai jam berapa ya kira-kira ini host? Enggak. Habis ini TikTokan tanya jawab. Maksudnya kita dikasih batas kan biar ini sampai jam 11. Baik, sampai jam 12 kakak. Jam 12. Jam 12 lama kali enggak host? Enggak, jam 12. Terserah, bebas, TikTokan ya. Bebas. Iya. Baik, terima kasih. Silakan Kak Dalton. Lanjut. Oke. Bisa buka data? Oke. Enggak, saya belum buka data karena saya akan bertanya 4 menit terus. mulai dari sekarang. Baik. Ya. Teman-teman yang ada di bawah mohon tetep layar ya, biar nggak rungkat. Mohon bantu tetep layar teman-teman. Silakan Kak Dalton, 4 menit mulai dari sekarang. Oke. Jadi judul kita adalah siapa nabi palsu. Kan itu judul kita.
Tapi bapak ini tadi, siapa tadi tuh, curi keledai lah, padahal nggak ada kata-kata mencuri, mengatai biadab, kurang ajar. Aduh, gimana ya? Nanti kalau Nabi Anda dikatai biadab, kurang ajar, Anda marah juga. Udahlah, bilang aja yang tertulis saja, nggak usah ditambah-tambahi kata biadab, kurang ajar, jahanam, jangan ya. Oke, jadi saya hanya mendengar jawaban dari pernyataan saya tadi. Saya kan sudah katakan di dalam Al-Quran sendiri ya, tolong teman-teman muslim bacalah QS 29 ayat 27 ya. QS apa itu, Al-Ankabut ya. QS 29 ayat 27. Jelas-jelas Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya tidak ada dari keturunan Ismail menjadi nabi. Jadi kalau ada nabi mengaku-ngaku dari keturunan Ismail, pantas dong kami katakan itu nabi palsu, karena keturunan Ismail tidak mencetak nabi gitu loh. Yang mencetak nabi itu keturunan Ishak, Yakub. Tapi saudara-saudara muslim gak ada menanggapi, malah sibuk mengata-ngatai biadab, kurang ajar. Itu malahan mencuri keledai, padahal tidak ada di situ kata-kata mencuri, tapi ditambah-tambahi, di framing ya. Jadi tolonglah kalian tanggapilah itu. Satu lagi QS 45 ayat 16. Di situ dikatakan juga tidak ada nabi dari keturunan Ismail. Itu jelas. Yang ada dari keturunan Israel, ya. Tolonglah ditanggapi. Artinya, kalau memang tidak ada dari keturunan Ismail nabi, ya berarti nabi palsu dong. Kan begitu kira-kira ya. Tapi saya tidak akan mengatakan nabi biadab. Tidak, saya nggak mau. Nanti rungkat. Ya, nah, jadi begitu. Satu lagi tadi Bang Sahrul apa siapa tadi mengatakan, katanya budak itu sah ditiduri. Loh. Itu salah Bang Sahrul. Budak itu sah ditiduri itu zaman-zaman sebelum datang Islam. Begitu Islam datang, budak tidak boleh lagi sembarangan ditiduri. Aduh, gimana Bang Sahrul ini? Apakah Islam membolehkan zina? Itu zina namanya Bang Sahrul. Walaupun itu budak, itu tetap zina kalau digauli. Karena itu perempuan, itu manusia. Budak pun tetap itu manusia. Artinya kalau kita berhubungan intim dengan orang di luar istri kita, itu zina namanya. Mau budak mau enggak itu zina. Karena Islam sudah datang. Tetapi sewaktu Islam belum datang, memang itu tidak zina. Begitu Bang Sahrul. Saya sudah diskusi sama teman-teman muslim. Mereka tidak pernah mengatakan budak itu boleh digauli. Setelah datangnya Islam ya. Setelah datangnya Islam itu zina. Coba Bang Sahrul tanya-tanya ustadz yang lain lah. Ya, jangan di framing-framing begitu. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Silakan Kak Bisma buka data atau Kak Bisma monitor. Kak Bisma mau buka data? Sendiri, nah. Dia nanti buka sendirilah, saya akan bacakannya. Di Ulangan 34 ayat 10 bahwa tidak ada lagi setelah Musa dibangkitkan seorang nabi dari Israel. Dengan tegas dia mengatakan tidak ada lagi setelah Musa dibangkitkan seorang nabi dari keturunan Israel. Itu satu. Kedua adalah kalau kita lihat apa bedanya iblis dengan Paulus. Tidak ada bedanya, sama-sama tidak punya bapak. Kemudian Yesus berkata, buah yang tidak baik apa? Pohon yang tidak baik, awalan tidak baik. Paulus, pembunuh, pemerkosa, penjinah. Paulus yang punya kerjaan. Kemudian Yesus menegaskan, sembahlah Tuhan Allahmu. Paulus menyuruh menyembah Yesus. Ini nabi apa ini? Rasul gado-gado. Yesus turun menggenapkan hukum Taurat, dibatalkan. Yesus bersuruh bersunat, Paulus jangan bersunat. Layakkah seorang Rasul seperti itu tidak menuruti apa kata Tuhannya yang diangkat?
Inilah kesalahan. Makanya saya lihat ini si Paulus ini dengan iblis tidak ada bedanya. Saya searching di Google cari siapa nama bapaknya iblis, tidak ketemu. Saya searching lagi siapa nama bapak Paulus, juga tidak ketemu. Berarti dia bersaudara dong, Paulus dengan iblis. Makanya ajarannya seperti iblis. Gitu. Padahal jangan, Paulus mengatakan 1 Timotius 5 nomor 23, jangan kamu minum air saja, minumlah minuman keras. Masa seorang rasul memerintahkan orang-orangnya meminum minuman keras? Ini rasul apa ini? Memang dasar-dasar keturunan rasul zina. Karena memang dia keturunan penjina. Makanya ada ayatnya lebih dahulu pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal masuk neraka, karena rasulnya sudah seperti itu, keturunannya orang-orang penjina. Tunjukkan saya siapa nama bapaknya Paulus, nanti saya tunjukkan keturunan Nabi Muhammad dari sampai Adam saya akan sebutkan. Satu saja nama bapaknya. Ketika Anda tidak ada nama bapaknya Anda temukan, sama juga dengan iblis. Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa iblis itu yang jadi bapaknya? Paulus. Paulus ini iblis, bang. Masa kita percaya kepada orang yang sudah jelas-jelas pembunuh, pemerkosa, perampok? Ini Paulus ini sangat bejat. Cuma dia yang mentuhankan manusia. Yesus berkata, hukum terutama adalah Tuhan itu Esa. Paulus malah mentuhankan Yesus. Seandainya dia tidak tuhankan Yesus, dia tidak akan jadi rasul. Juga dia mengaku-ngaku ketemu di padang gurun, padahal Yesus sudah berkata, jangan percaya. Aku turun cuma 2 kali. Kebohongan Paulus ini terbongkar. Malah dia bilang kan hukum Taurat itu adalah sampah. Makanya Yesus berkata di Matius 5 nomor 45 dia mengatakan, jangan kamu menyangka aku yang mendakwa kamu di hadapan Bapa melainkan Musa. Apa maksudnya itu? Tegakkan hukum Musa, bukan dibatalkan. Seperti itulah orang iblis. Apa bedanya coba Paulus dengan iblis? Tidak ada. Anda cek di Google, Anda searching siapa nama bapak Paulus, sama ada. Kemudian setelah Anda tidak dapatkan, Anda cek siapa nama bapaknya iblis, tidak ada, berarti dia sama dengan iblis, sama anak yatim piatu. Baik, terima kasih. Sama-sama keturunan iblis. Kak Bisma, waktu sudah habis. Terima kasih. Nanti dilanjut lagi. Silakan untuk Kak servis otak sama Kak Dio ya. Oke, terima kasih. Saya buka data ya. Teman-teman, untuk teman-teman semua, mohon untuk kondusif yang di atas ya, mohon untuk kondusif. Kita edukasi yang di bawah, tolong supaya sama-sama gitu, tidak ada kalah dan menang. Kita edukasi ya teman-teman. Kak servis otak sama Kak Dio ya. Ya, oke ya. Ini saya buka data. Kalau memang Rasulullah itu nabi yang dijaga Allah. Kakak servis otak. Kakak servis otak, ini tiktokan. Jadi Kak servis otak sama Kak Dio. Kak servis otak itu bertanya, nanti Kak Dio menjawab. Nanti kembali lagi Kak Dio bertanya, Kak servis otak menjawab. Oke, ya saya bertanya kita ya. Fokus. Karena ini baik, ya silakan. Ini fokus karena ada datanya ya. Di dalam hadis ini Rasulullah kena sihir. Bagaimana Rasulullah itu dijaga oleh Allah kena sihir nih dia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sangat konyol ya ke Bang Bisma tadi. Saya bertanya, betapa bodohnya Allah ketika Allah mengutus 2 utusan yaitu Paulus ya di dalam Yasin pasal 13 dan 14. Kalau memang yang mengutus Paulus itu adalah iblis, yaitu kami yang mengutus dalam tafsir dalam surat Yasin 13 itu berarti yang mengutus Paulus itu iblis. Terima kasih Bang Bisma, Anda sudah menegaskan siapa Tuhan Anda, karena disitulah ya saya tanya kepada Bang ini bahwa yang mengutus Paulus itu adalah iblis di dalam tafsir di dalam surat Yasin pasal 13 dan 14. Merdeka. Baik, silakan Bang Dio untuk menanggapinya. Pertanyaan dari Kak servis otak, monggo.
Nah, ada Paulus Dias, dada aja kau. Sabar, Silakan, silakan. Sahrul. Sabar Kau Kak yang Sahrul. ngomong, Sahrul, aduh. Sabar Kak Sahrul. Silakan Kak Dio untuk menanggapinya Kak Servis Otak. Bang 10 Sair menit tolong boleh. tunjukkan tafsirnya itu Bang Sair. Sabar ya Kak Servis Otak, biar dijawab dulu sama Kak Dio. Silakan Kak Dio untuk menjawabnya. Waktu 10 menit mulai dari sekarang. Silakan Kak. Oke. Sebenarnya jujur ya teman-teman, aku paling malas kalau berdiskusi itu kita saling menghina, saling mencaci, karena nggak dapat edukasinya. Itu lebih ke arah saling mencela. Tapi lebih bagus kalau kita buka data aja. Jadi tadi pertanyaannya, kita kembali kepada topik ya. Siapa nabi palsu? Kalau kita kembali kepada definisi nabi, baik dari sisi bahasa Ibrani dari kata nevi atau dari bahasa Arab yang disebut dengan nabiyun, itu adalah orang yang memberitakan wahyu dari Tuhan. Itu kita harus sepakati secara etimologi dan terminologi. Mana legitimasi Tuhan terhadap dia? Bahwasanya dia mendapatkan legitimasi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam hal ini kan Tuhan teman-teman Kristen kan adalah Yesus. Nah itu tolong tunjukkan satu ayatnya di mana Yesus mengatakan dia adalah seorang nabi. Adapun dalam Al-Quran kami bisa tunjukkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya itu sangat keras terhadap mereka. Surah Al-Fat ayat 29. Surah Al-Fat